Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Babangdu. Kali ini kita akan membahas 7 jenis ikan hias air tawar yang lucu dan cocok untuk akuarium kalian. Bayangin deh, punya akuarium di rumah dengan ikan-ikan lucu yang berenang-renang, bikin suasana jadi lebih hidup dan tenang kan? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas satu persatu jenis ikannya. Dari yang bentuknya unik, sampai yang warnanya menarik, semuanya ada di sini. Yuk, simak videonya sampai habis. Siapa sih yang nggak kenal ikan mas koki? Ikan yang satu ini memang sudah sangat populer di kalangan pecinta ikan hias. Ikan ini udah jadi favorit banyak orang dari dulu. Dari anak-anak sampai orang dewasa, semua suka dengan ikan mas koki. Bentuknya yang gembul dengan sirip yang berkibar-kibar bikin gemes, apalagi warnanya macam-macam. Setiap jenis ikan mas koki punya keunikan tersendiri. Ada yang merah menyala, oranye cerah, putih bersih, sampai hitam legam. Warna-warna ini membuat mereka semakin menarik untuk dipelihara. Kalau kata orang Jawa, ana rega ana rupa. Nah, ikan mas koki ini juga gitu. Semakin bagus warnanya, harganya bisa semakin mahal. Jadi jangan heran kalau ada yang harganya bisa sangat tinggi. Tapi jangan salah, di balik tampangnya yang kalem, ikan mas koki ini termasuk pemakan segala alias omnivora. Mereka bisa makan berbagai jenis makanan. Mereka doyan banget makan. Bahkan kalau dikasih makan terus-terusan juga, pasti dihabisin. Jadi, kita harus bijak dalam memberi makan. Makanya, jangan heran kalau ikan mas koki gampang banget gendut. Mereka bisa cepat gemuk kalau terlalu banyak makan. Nah, biar ikan mas koki kita sehat dan gak gampang sakit, kasih makan secukupnya aja ya teman-teman. Jangan sampai mereka kekenyangan. Selain pelet, kita juga bisa kasih mereka makanan tambahan yang lebih sehat, kayak kacang polong yang udah dikupas, sayuran rebus, atau bahkan jentik nyamuk. Variasi makanan ini penting untuk kesehatan mereka. Asal jangan dikasih makan nasi aja, nanti air akuariumnya jadi keruh dan ikannya bisa sakit. Kebersihan air sangat penting untuk kesehatan ikan. Oh iya, satu lagi yang penting, ikan mas koki itu butuh ruang gerak yang cukup luas. Mereka perlu tempat untuk berenang dengan bebas. Jadi, jangan piara ikan mas koki di akuarium yang kekecilan ya. Akuarium yang terlalu kecil bisa membuat mereka stres. Kasihan, nanti mereka nggak bisa berenang dengan bebas. Mereka butuh ruang untuk bergerak agar tetap sehat. Gimana? Tertarik buat melihara ikan mas koki? Dengan perawatan yang tepat, mereka bisa menjadi teman yang menyenangkan di rumah. Nah, kalau ikan yang satu ini beda banget sama ikan mas koki. Ikan mas koki terkenal dengan sifatnya yang tenang dan damai. Kalau ikan mas koki kan kalem. Nah, kalau ikan buntal air tawar ini agak-agak galak. Mereka punya kepribadian yang lebih aktif dan kadang bisa agresif. Bayangin aja, mereka punya gigi yang tajam kayak paruh burung. Gigi ini terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Tapi jangan takut dulu. Gigi-gigi tajam itu bukan buat nakutin kita kok, tapi buat makan makanan favorit mereka, yaitu siput. Siput adalah bagian penting dari diet mereka. Iya, ikan buntal air tawar ini hobi banget makan siput. Mereka bisa menghabiskan banyak siput dalam sehari. Bahkan, kalau giginya nggak dipakai buat makan siput, giginya bisa tumbuh kepanjangan dan bikin mereka susah makan. Ini bisa jadi masalah serius buat kesehatan mereka. Makanya, kalau mau miara ikan buntal air tawar, siapin stok siput yang banyak ya. Pastikan selalu ada siput di akuarium mereka. Kalau nggak, bisa-bisa ikan buntal kita malah mati kelaparan. Mereka sangat bergantung pada siput untuk menjaga kesehatan gigi mereka. Oh iya, karena ikan buntal air tawar ini agak agresif, jangan gabungin mereka sama ikan yang kecil-kecil, atau ikan yang punya sirip panjang. Mereka bisa salah mengira ikan lain sebagai makanan. Takutnya, ikan buntal kita malah ngelihat mereka kayak siput berjalan, dan akhirnya dimakan deh. Ini bisa berbahaya buat ikan lain di akuarium. Sebaiknya, pelihara ikan buntal air tawar dengan ikan lain yang lincah dan nggak punya sirip panjang, biar mereka bisa hidup rukun dan nggak saling serang. Ikan yang cepat dan gesit biasanya lebih aman. Gimana? Tertarik untuk memelihara ikan buntal air tawar yang unik ini? Mereka memang butuh perhatian khusus, tapi bisa jadi tambahan menarik di akuarium kamu. Kalau ikan yang satu ini, sesuai namanya, punya warna hitam pekat kayak hantu. Warna hitamnya yang pekat membuatnya terlihat sangat misterius dan menarik perhatian. Tapi tenang aja, mereka nggak serem kok, malah terkesan elegan dan misterius. Gerakannya yang anggun menambah pesona tersendiri.
Black Ghost punya bentuk tubuh yang unik, dengan sirip bawah yang panjang dan ekor yang bercincin putih. Bentuk tubuhnya yang memanjang membuatnya terlihat sangat eksotis. Cara berenangnya juga beda dari ikan kebanyakan. Mereka menggunakan sirip bawahnya untuk bergerak maju mundur dengan sangat halus. Mereka bergerak dengan meliuk-liukkan tubuhnya, kayak lagi melayang di dalam air. Keren banget deh pokoknya. Gerakan ini membuat mereka terlihat seperti sedang menari di dalam air. Black Ghost ini termasuk ikan nokturnal, alias aktif di malam hari. Jadi, mereka lebih banyak beraktivitas saat lampu akuarium sudah dimatikan. Jadi, jangan heran kalau siang hari mereka lebih banyak diam di dasar akuarium. Mereka biasanya bersembunyi di tempat yang gelap dan tenang. Nah, karena aktifnya malam hari, kasih makan Black Ghost pas malam hari aja ya. Ini akan membuat mereka lebih nyaman dan mau makan dengan lahap. Makanan favorit mereka adalah cacing darah, cacing sutra, atau pelet kecil yang tenggelam. Pastikan makanannya cukup kecil untuk mereka konsumsi. Kalau mau ngasih makan cacing beku, jangan lupa dicairin dulu ya, biar nggak bikin ikannya sakit perut. Ini penting untuk menjaga kesehatan mereka. Oh iya, Black Ghost ini termasuk ikan yang cinta damai, jadi bisa dipelihara bareng ikan lain yang berukuran sama. Mereka biasanya tidak akan mengganggu ikan lain. Tapi, jangan gabungin mereka sama ikan yang agresif. Nanti Black Ghost kita malah jadi stres dan nggak mau makan. Ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mereka. Gimana? Tertarik untuk memelihara Black Ghost yang unik dan misterius ini? Mereka bisa jadi tambahan yang menarik untuk akuarium kamu. Chapter 4. Nah, kalau ikan yang satu ini lucu banget deh. Bayangin aja, badannya mungil, tapi perutnya buncit kayak balon. Makanya, ikan ini dinamain ikan moli balon. Ikan moli balon ini termasuk ikan yang gampang dirawat dan gak rewel. Mereka bisa hidup di air tawar maupun air payau. Warna ikan moli balon juga macem-macem. Ada yang hitam, putih, orange, bahkan ada yang belang-belang kayak zebra. Lucu banget deh pokoknya. Ikan moli balon ini termasuk omnivora, alias pemakan segala. Mereka doyan makan ganggang, tapi juga suka makanan berbasis daging, kayak cacing darah atau artemia. Tapi hati-hati ya, kalau kurang makanan, ikan moli balon bisa-bisa makan anak sendiri. Makanya, pastikan stok makanan mereka selalu tercukupi. Kalau perlu pisahin aja anakan ikan moli balon dari induknya biar nggak dimakan. Gimana, tertarik untuk memelihara ikan moli balon yang imut dan menggemaskan ini? Jangan sedih dulu denger namanya, teman-teman. Ikan killifish ini memang punya umur yang relatif pendek, cuma sekitar 1-2 tahun aja. Tapi, jangan salah, meskipun umurnya pendek, ikan killifish ini punya pesona yang gak kalah sama ikan hias lainnya. Ikan killifish ini punya warna yang beragam dan cantik-cantik banget. Ada yang merah menyala, biru elektrik, kuning cerah, bahkan ada yang punya korak polka dot. Keren banget deh pokoknya. Selain warnanya yang cantik, ikan killifish ini juga punya proses reproduksi yang unik. Jadi, telur ikan killifish ini bisa bertahan dalam kondisi kering selama berbulan-bulan loh. Keren banget kan? Nah, karena umurnya yang pendek, ikan killifish ini lebih cocok dipelihara sama penghobi ikan yang udah berpengalaman. Soalnya, mereka butuh perawatan yang lebih khusus dibanding ikan hias lainnya. Ikan killifish ini butuh pakan yang berprotein tinggi, kayak cacing darah, artemia, atau jentik nyamuk. Selain itu, kualitas air akuarium juga harus dijaga kebersihannya. Gimana? Tertarik untuk memelihara ikan killifish yang cantik dan unik ini? Kalau ikan yang satu ini, sesuai namanya, punya warna yang cerah, kayak burung parrot. Biasanya sih warnanya merah menyala, tapi ada juga yang orange, kuning, atau putih. Bentuk mulutnya juga unik, kayak mulut burung beo. Lucu banget deh pokoknya. Ikan parrot ini termasuk ikan yang cinta damai dan gampang bergaul. Mereka bisa hidup rukun sama ikan lain yang berukuran sama. Tapi jangan gabungin mereka sama ikan yang agresif ya. Nanti ikan parrot kita malah jadi takut dan stres. Ikan parrot ini termasuk omnivora, alias pemakan segala. Mereka doyan makan cacing darah, udang laut, atau pelet khusus ikan parrot. Kalau mau ngasih makan cacing beku, jangan lupa dicairin dulu ya, biar nggak bikin ikannya sakit perut. Oh iya, ikan parrot ini butuh akuarium yang cukup luas, biar bisa berenang dengan bebas. Selain itu, kualitas air akuarium juga harus dijaga kebersihannya. Gimana, tertarik untuk memelihara ikan parrot yang cantik dan cinta damai ini? Nah, kalau ikan yang satu ini, sesuai namanya,
punya corak tubuh yang cantik kayak galaksi. Bayangin aja, tubuhnya yang kecil dipenuhi bintik-bintik hitam di atas dasar warna orange keemasan. Keren banget deh pokoknya. Ikan galaksi rasbora ini termasuk ikan yang kecil, panjangnya cuma sekitar 1,5 sampai 2 cm aja. Mereka hidup di perairan yang jernih dan berarus deras. Makanya, kalau mau miara ikan galaksi rasbora, pastikan akuariumnya punya filter yang bagus dan airnya mengalir dengan lancar. Ikan galaksi rasbora ini termasuk omnivora, alias pemakan segala. Mereka doyan makan pakan hidup kayak Daphnia dan Artemia. Tapi, mereka juga bisa makan pelet kecil kok. Kalau mau merangsang reproduksi, kasih makan mereka pakan hidup aja ya. Oh iya, ikan galaksi rasbora ini termasuk ikan yang suka loncat. Jadi pastikan akuariumnya ditutup rapat ya, biar ikan-ikan kita nggak pada loncat keluar. Gimana, tertarik untuk memelihara ikan galaksi rasbora yang cantik dan unik ini? Itulah 7 jenis ikan hias air tawar lucu yang bisa kalian pelihara di akuarium. Gimana? Udah nentuin mau pelihara yang mana aja? Memelihara ikan hias bisa jadi hobi yang menyenangkan dan menenangkan loh. Selain bisa mempercantik rumah, ngelihat ikan-ikan berenang juga bisa bikin hati kita jadi lebih tenang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.